Halo teman-teman, ketemu lagi di hari yang cerah ini bersama saya. Di sesi kali ini kita mau bahas tentang 3 masalah hukum yang harus kalian hadapi ketika kalian berani galbait. Loh, ada hukumnya? Tapi Bang Maro bilang kalau galbait pinjol itu tidak bisa dipidanakan. Bahkan undang-undang sudah menjamin itu di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa tidak seorang pun bisa dipidana penjara atau kurungan atas putusan pengadilan hanya karena ketidakmampuan bayar hutang. Bagaimana sih Bang Maro? Iya, betul. Tapi hukum itu bukan hanya tentang pidana. Hukum bukan berarti langsung main fisik atau tentang kriminal melulu. Bagaimana sih Bang? Saya jadi makin bingung. Baik, supaya jangan bingung, saya akan jelaskan risiko hukum apa saja yang akan ditanggung nasabah ketika nasabah berani galbait. Dan bagi kalian yang galbait, kalian wajib tahu dan paham hal ini supaya kalian tahu cara mengatasinya atau cara meminimalisir risikonya ketika Anda galbait. Saya akan jelaskan secara padat, singkat, dan jelas. Oleh karena itu, teman-teman simak video ini dari awal sampai selesai. Jangan ada bagian yang di-skip. Apalagi ada yang langsung berkomentar dan bertanya, padahal komenannya atau pertanyaannya ada di bagian video ini. Tapi hanya karena tidak ditonton, maka orang tersebut tidak paham dan kemudian bertanya lagi. Sebaiknya ditonton dululah videonya sampai selesai. Ya teman-teman, barulah kalian bertanya. Supaya jangan ditertawakan sama teman-teman yang lain nantinya ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, saya mau undang dulu teman-teman yang masih takut-takut untuk galbait, yang mentalnya belum siap untuk galbait, yang tidak mengerti atau ketakutan tentang cara bagaimana galbait yang tepat, aman, dan tenang. Nah, bagi kalian yang butuh dukungan dan support, silakan bergabung ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Grup ini merupakan grup Facebook untuk kalian saling berbagi info, saling sharing, saling menguatkan, dan saling berbagi pengalaman antara sesama pengguna grup. Supaya mental kalian semakin kuat, kalian semakin mantap untuk tetap galbait, dan kalian tahu cara dan strategi untuk galbait yang aman. Nah, di grup ini kalian tentu bisa saling support, saling menguatkan, dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga akan terbentuklah mental kalian, akan terbangunlah mental kalian sekuat baja lewat grup ini. Dan jangan lupa, yang paling penting adalah setiap bulannya kita akan adakan berbagi rezeki di grup ini lewat kuis atau undian. Dan akan ada banyak pemenang. Mudah-mudahan Anda salah satunya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Bagi kalian yang mau join, silahkan klik link di kolom komentar untuk bergabung ke grup ini. Tapi bagi debt collector, joki pinjol, jasa hapus data, jasa backup debt collector, dan penipuan-penipuan lainnya dilarang untuk gabung ke grup ini. Karena kalau ada yang seperti itu, saya akan langsung keluarkan dan blokir Anda dari grup ini. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Di sesi kali ini kita akan membicarakan 3 risiko hukum yang harus ditanggung nasabah ketika galbait. Sebelum kita bahas tentang 3 risiko hukum yang harus ditanggung nasabah ketika galbait, yang pertama tentu kita harus bahas dulu apa yang dimaksud dengan galbait pinjol. Karena percuma saja kita bahas, tapi ada beberapa yang tidak paham tentang arti dari galbait pinjol. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah paham dengan istilah ini. Namun beberapa orang ada juga yang belum paham. Buktinya banyak yang bertanya kepada saya di kolom komentar tentang apa itu galbait, apa itu galbait pinjol. Nah, saya mau jelaskan bahwa galbait pinjol itu adalah kependekan dari kata gagal bayar pinjaman online, yaitu kondisi di mana seorang debitur atau nasabah pinjol tidak mampu membayar atau melunasi cicilan pinjamannya ke aplikasi atau perusahaan tempat dia meminjam. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi mengenai galbait pinjol ini, 3 risiko hukum galbait pinjol ini, Anda juga harus tahu, harus bisa bedakan bahwa pinjol itu ada 2 golongan atau 2 jenis, yaitu pinjol ilegal dan pinjol legal. Pinjol ilegal adalah pinjaman online yang tidak memiliki izin atau belum memiliki izin operasional dari pihak terkait, yaitu OJK. Sementara pinjol legal atau yang sekarang kita sebut dengan Pindar adalah pinjaman online yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Nah, dalam hal ini yang mau kita bahas adalah pinjaman online legal, Pindar yang sudah berizin dari OJK. Karena yang mau kita bahas adalah masalah hukum. Maka tentu yang kita bicarakan juga adalah yang memiliki atau yang diakui secara hukum, yang memiliki izin secara sah, yaitu sudah memiliki izin operasional. Sementara yang ilegal tidak berizin. Jadi kalau yang ilegal ini secara hukumnya tidak usah dibayar pun tidak apa-apa sebenarnya, ya. Bahkan pemerintah pun sudah menegaskan kalau pinjol ilegal itu nggak usah dibayar. Karena mereka juga nggak mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku di negara ini. Bunganya dan dendanya pun mereka kenakan sesuka-suka mereka dan nggak ngotak. Maka banyak nasabah yang pinjam di pinjol ilegal nggak lunas-lunas walaupun dicicil secara terus-menerus oleh nasabahnya. Tapi hutangnya nggak berkurang. Malah sebagian ada yang semakin bertambah banyak. Jadi itulah mengenai pinjol ilegal atau pinjol yang tidak berizin. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita mengenai risiko hukum gagal bayar di pinjol legal atau pindar. Baik, kita langsung saja. Pertama kita bahas dulu apakah pinjol legal harus dibayar? Jawabannya tentu harus dibayar karena saya sudah katakan tadi mereka sudah berbadan hukum, sudah berizin, tentu mereka dilindungi oleh hukum dan mereka juga mempunyai izin operasional di negara ini. Maka kita juga harus membayarnya sebagai masyarakat taat hukum. Itu menurut hukum ya. Tapi kadang kondisi dan keadaan kita tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Maka ada risiko yang harus kita terima, yaitu risiko hukum yang harus kita terima ketika kita gagal bayar. Sesuai jawabannya tadi menurut hukum harus dibayar. Hal ini berkaitan dengan pasal 1754 KUHP Perdata yang berbunyi bahwa pinjaman pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama, yaitu pinjolnya, menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang tersebut, barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Artinya, debitur nasabahnya berkewajiban untuk melunasi hutangnya kepada kreditur, yaitu pinjolnya. Karena itulah, maka apabila nasabah gagal bayar dianggap wan prestasi. Wan prestasi itu adalah cedera janji atau tidak memenuhi perjanjian seperti semula. Karena ketika hutang itu dibuat itu ada perjanjiannya. Itulah yang Anda tanda tangani persetujuannya ketika Anda mengajukan. Kalau dalam hal ini dipinjol, maka Anda melakukannya secara online. Dan nasabah yang wan prestasi, pinjol berhak dan wajib melakukan penagihan kepada nasabahnya. Bahkan dengan memberikan surat somasi atau surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian tersebut. Terus kalau nasabah tetap tidak bayar juga hutangnya walaupun sudah ditagih, lantas apa risiko hukumnya? Pertanyaannya kan begitu. Yang pertama adalah tentu risiko hukumnya itu adalah bunga dan denda pinjamannya menjadi lebih besar akibat gagal bayar atau ingkar janji atau wan prestasi tadi. Maka sebagai hukumannya atau konsekuensinya, nasabahnya dibebankan atau dikenakan bunga dan denda yang lebih besar. Namun bunga dan denda pun tidak boleh melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu Surat Edaran OJK SE OJK 19/2023, di mana telah ditentukan bahwa bunga maksimal yang boleh dikenakan ke nasabah itu adalah sekitar 0,1% sampai dengan 0,3% per hari. Contoh, Anda pinjam 1 juta, maka 1 juta kali 0,3% sama dengan Rp3.000. Maka bunga setiap harinya dengan pinjaman 1 juta adalah Rp3.000 per harinya. Maka jika sebulan sekitar Rp90.000. Tidak boleh melebihi daripada ketentuan tersebut bunga yang dikenakan ke nasabah. Risiko hukum yang kedua adalah ditagih debt collector. Sesuai dengan bunyi pasal 1754 KUHP Perdata tadi, maka kalau nasabah nunggak utang, tentu secara hukum pinjolnya berhak untuk melakukan penagihan ke nasabah wan prestasi atau nasabah yang cedera janji tadi. Tapi walaupun begitu,
Penagihan debt kolektornya harus mengikuti semua peraturan penagihan yang telah ditetapkan oleh OJK. Seperti waktu penagihannya hanya boleh jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tidak boleh menyampaikan kata-kata yang tidak beretika. Tidak boleh mengintimidasi nasabah. Tidak boleh menghina dan lain sebagainya. Itu harus ditaati oleh penagih yang dikirim oleh pinjolnya. Risiko hukum yang ketiga adalah ketika nasabah gagal bayar pinjol, maka nasabah tersebut akan tercatat di SLIK OJK dengan skor kredit buruk yang akan menyebabkan si nasabahnya sulit untuk mendapatkan kredit atau pendanaan dari lembaga jasa keuangan di masa depan, seperti bank, leasing, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun kebijakan terbaru OJK sudah mengizinkan nasabah blacklist pinjol untuk mendapatkan pendanaan atau kredit. Untuk penjelasan lengkapnya mengenai hal ini, saya sudah pernah bahas, Anda bisa lihat atau bisa tonton di video ini. Yang saya beri judul, Sekarang Galbay Pinjol Tetap Bisa Disetujui Kreditnya. Nah, itulah 3 risiko hukum yang akan diterima atau dijalani oleh nasabah yang galbay. Kenapa ini termasuk risiko hukum? Karena semua yang mengatur ini tadi adalah hukum. Dari risiko yang pertama yaitu bunga dan denda pinjamannya menjadi lebih besar. Itu diatur juga dalam hukum. Yang kedua adalah ditagih debt collector tapi harus sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Itu juga dibunyikan dalam hukum. Dan yang ketiga adalah nasabah yang gagal bayar akan tercatat di SLIK OJK yang akan mempengaruhi skor kredit nasabah tersebut. Itu akan menentukan nasabah tersebut untuk memperoleh fasilitas pinjaman atau pembiayaan atau kredit di masa depan. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita di sesi video kali ini tentang gagal bayar. Jadi risiko hukumnya hanya yang 3 tadi, tidak lebih daripada itu. Jadi tidak usah takut untuk galbay ya teman-teman. Karena undang-undang juga menjamin teman-teman yang galbay tidak bisa dipidanakan atau tidak boleh dipidanakan walaupun sudah ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa Anda dipenjara atau bisa dibui. Tetapi dalam hal ini sudah kita jelaskan secara tidak langsung bahwa nasabah yang gagal bayar itu sebenarnya tidak boleh diperkarakan pidana, tidak boleh dipenjara atau kurungan. Oke teman-teman, semangat galbay, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan salam sahabat.